Karena inspirasi itu ada di mana-mana, Kak Billy. Jadi kita tinggal buka hati, buka mata, buka telinga, pekalah pada sekitar, itu nanti inspirasi akan datang. Nah, masalahnya satu, sekarang ini buku anak itu sudah begitu banyak, ya kan? banyak, Jadi oke. untuk ide yang orisinal yang itu tuh agak susah. Jadi kita harus benar-benar ya mungkin meramunya dengan gaya lain atau menambahkan apa. Salam literasi. Sobat literasi, untuk menghasilkan sebuah buku bacaan anak yang berkualitas dibutuhkan sebuah usaha yang sangat keras, terutama dilakukan oleh penulis buku anak. Di samping saya sudah hadir seorang penulis buku anak yang salah satu karyanya, beberapa karyanya ya, sudah mendapat penghargaan ya. Iya. Ada buku berjudul Waktunya Cepuk Terbang. Waktunya Cepuk Terbang. Nah, buku tersebut mendapat penghargaan pada tahun 2016 ya. Ya, di Singapura. Di Singapura ya waktu itu ya. Nah, itu adalah buku pertama saya interaksi dengan karyanya Kak Debbie. Makasih. Saya sangat terpukau buku itu ya, dan ketika waktu itu saya berikan ke putri saya, dia sangat senang. Oh, salam untuk putrinya. Iya, putri saya Kirana. Jadi di buku itu memang sangat sangat ceritanya sangat melekat, sangat membuat anak itu begitu senang gitu ya, gambar juga bagus gitu ya. Waktu itu prosesnya gimana Kak Debbie? Kok bisa dapat ide seekor burung hantu belajar terbang ke sekolah gitu? Jadi sebenarnya ada pakem yang yang harus dipahami oleh semua penulis buku anak, semua penulis buku sih, bahwa tuliskan sesuatu yang menggetarkan jiwamu, menggetarkan rohmu gitu kan. Jadi kalau jiwa kita tergetar, berarti kan ceritanya nanti akan hidup. Nah, itulah yang terjadi pada si Cepuk. Waktu itu saya masih memelihara seekor burung hantu. Jadi, punya burung hantu ternyata? Cepuk itu nyata, kisah nyata. Dan namanya Cepuk? Sebenarnya enggak, namanya Aulet, tapi karena terlalu ke barat-baratan, jadi dimintalah oleh editor untuk menggantinya yang ke Indonesiaan banget gitu kan. Jadi Cepuk waktu itu saya memberikan 7 alternatif nama. Ada nama Banban, ada Burhan, apalagi gitu. Terus ada lagi Cepuk. Cepuk itu karena plesetan singkatan dari Celepu. Celepu, itu bahasa Jawa ya? Ya, bahasa aslinya Jawa. memang cerita di Waktunya Cepuk Terbang itu, Cepuk ini kan endemik, burung hantu celepu yang endemik di Pulau Jawa dan Bali. Ya itulah saya ambil tokohnya itu karena memang itu burung hantu saya juga itu, si Cepuk itu. Sekarang masih ada, masih hidup? Nah, saya memelihara si Aulet ini 3 tahun dan akhirnya meninggal. Aduh. Tapi senengnya apa ya? Walaupun benar-benar sedih karena dia udah tua kan, jadi meninggal itu sedihnya kan sedih dan bahagia karena waktu itu Cepuk kan lagi mendunia. Jadi ucapan duka citanya itu dari mana-mana, termasuk dari Kemendikbud juga. Oh gitu ya. Karena ada pojok baca Cepuk waktu itu. Waktu itu meninggalnya tahun berapa? Meninggal mati ya, binatang masa meninggal. 2017. 17 Maret 2017. Jadi memang setahun setelah bukunya tenar, dianya juga tenar gitu, terus meninggalkan Kak Debbie ini gitu ya. Waktu itu sedih sekali, dikubur di mana waktu itu? Di halaman rumah. Oh, di halaman rumah. Sekarang masih ada kuburnya ya? Masih ada. Kok kita jadi ngomongin kuburan ya? Kuburannya Cepuk lagi. Tapi itu idenya gimana? Kok burung hantu belajar terbang ke sekolah gitu, bukan ibunya sendiri yang ngajarin gitu? Jadi menulis cerita anak yang yang menarik, yang hidup, itu kan sebaiknya harus relate dengan kehidupan anak-anak, harus ada hubungannya dengan kehidupan anak. Jadi anak bisa mengimajinasikannya dengan mudah kan. Dan waktu itu namanya anak masih itu kan untuk leveling 2. Jadi level 2. Jadi anak-anak yang usia SD baru awal-awal dan
anak-anak usia gitu tuh biasanya kan masih takut sekolah ya. Oh iya ya, Ya betul kan, ya. takut Takut sekolah gitu sekolah. tuh. Nah, awalnya ceritanya tuh bukan yang ada ceritanya kan disundul ban-ban dengan Betul itu kepalanya. dia jatuh, Nah, terus tiba-tiba, aduh gimana caranya, tiba-tiba dia bisa otomatis gitu, spontan otomatis gitu. dia terbang. Sebenarnya awalnya bukan itu, awalnya dia membawa bekal. Ceritanya tuh dia membawa bekal dan selalu kan ingat namanya ibu-ibu kan jangan hilang ya kotaknya, kotak bekalnya jangan hilang seperti itu. Lah tahu-tahu jatuh, langsung dia otomatis terbang untuk ngambil kotaknya itu. Tapi karena masa itu lagi marak tentang bullying, nah itu akhirnya jadilah cerita seperti itu, dia disundul oleh temennya yang membuli si Cepu itu. Jadi sebenarnya sebelum dapat cerita akhir seperti itu, ada cerita sebelumnya ya? Ada. Jadi memang dalam sebuah proses pembuatan buku itu agak panjang ya, ada perubahan-perubahan ini ya. Nah, kenapa tulisan. kok settingnya sekolah selain karena itu apa tadi yang belajar terbang Belajar gitu terbang, ya? Karena sebuah pakem juga bahwa seorang kalau mau menulis cerita anak itu carilah kayak lawannya. Burung pasti bisa terbang kan? Iya. Nah, dibalik aja burung. Jadi kita memberi permasalahan biar ada ceritanya. Ya seperti itu sih. Jadi ada konflik ya. Konflik ada di sini konflik. adalah seekor burung yang belajar terbang gitu kan. Padahal kan otomatis kan harusnya. Gitu. Dan dikasih tokoh antagonis ya, jahatnya ya, terus seperti si itu ya. Ban-Ban tuh nanti. Itu di buku kedua ada tokohnya si Ban-Ban. Nah ini Sobat Literasi, jadi ternyata setelah tenar ya, Cepuk yang pertama, jadi ada Cepuk yang kedua. Tapi ini kayaknya belum ini ya, sebenarnya udah dicetak tapi Dicetak. kayaknya belum banyak ya. Itu tuh Cepuk Tersesat judulnya. Cepuk tersesat. Jadi waktu itu ceritanya gimana? Waktu itu dia udah bisa terbang, terus Dia terbang bangga kan. Bangga. Waduh, udah heboh sekali itu lari sana terbang sana terbang sini. Ketemu lagi sama temannya yang beli dia itu. yang dorong dia itu ya. Yang dorong dia, terus ditantang lah si Cepuk. Ayo menang siapa ini yang menang, yang bakal menang kalau lomba terbang. Nah itulah nanti anak-anak belajar tentang zigzag, anak-anak belajar tentang cepat lambat, seperti itulah kayak literasi apa ya, numerasi ya mungkin ya di situ ya. Nah akhirnya karena Cepuk sudah merasa menang, dia terbang itu sudah kayak jet gitu itu sampai wah nggak lihat kanan kiri gitu. Dia terlanjur masuk ke hutan gelap. Ke hutan gitu. gelap. Dan dia begitu masuk loh, kok gelap loh, kok nggak ada ban-ban gitu kan. Ya udah harus akhirnya dia ketakutan, mulailah yang heboh-heboh ala Cepuk itu, yang nabrak sana nabrak sini itu, tanya ke sana ke sini nggak ada yang bisa jawab, binatang hutannya juga ada kan itu, sampai akhirnya dia sudah sedih, udah waduh kesesat, pisah sama ayah ibu teman dan sebagainya, tahu-tahu dengar suara lonceng sekolah itu tadi. Jadi Dia diikutin lah suara. Ceritanya Jadi sederhana. jadi sederhana tapi memang sangat ini menantang, ada unsur petualangannya ya. Jadi mungkin selain tadi ada unsur tantangan gitu ya, belajar sesuatu yang baru di sekolah, tapi juga ada unsur tantangannya ya, sebuah cerita anak yang bagus itu ya. Dan juga dimasukkan unsur-unsur lucunya. Unsur lucu. Itu anak-anak lebih seneng biasanya Lebih seneng kayak ya. gitu. Dan jangan menggurui. Jadi anak itu merasa kan suatu tokoh tuh jangan yang hitam putih yang bagus sekali, baik sekali, kan kita juga nggak seneng ya dibanding-bandingin. Ini tokohnya kok baik banget, nanti mamah bakal banding-bandingin sama ini misalnya gitu. Ya bikin tokoh yang normal-normal aja. Yang sebagaimana adanya anak masukkan unsur-unsur lucu-lucu di dalamnya, itu biasanya anak-anak akan suka sih. Tapi pesannya apa sih di balik cerita si Cepuk ini yang legendaris ini? Legendaris sekali. Kalau yang waktunya Cepuk terbang itu never give up. Jadi Jangan walaupun pernah dia menyerah. jangan pernah menyerah. Itu kan ketakutan apapun pasti bisa diatasi. Gitu. Seperti itulah, jangan makanya dia kan enggak menyerah, langsung pikir-pikir gitu itu. Kalau yang Cepuk tersesat itu ya jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong, karena kesombongan bisa menjatuhkan kamu sampai kamu nyasar gitu. Dan jangan takut bertanya. Kalau nyasar pun jangan takut bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, itu. Ya. Tapi memang idenya waktu itu dari mana sih? Apa waktu itu ngobrol dulu sama si Cepuk itu, sama Olet itu? Olet bisa diajak ngobrol loh. Dia bersuara? Bersuara. Ngobrol. Gitu tuh. Tiap kali kalau saya jemput anak-anak pulang sekolah, saya bawa dia, gendong dia. Dia bisa diajak bicara, makanya benar-benar kehilangan waktu dia meninggal. Meninggal di pelukan saya. Sakit. Meninggal. Sakit atau apa itu? Sakit, sudah tua. Usianya berapa? Dia kan kita beli dari pasar hewan ya waktu itu, jadi nggak ngerti. Cuma di Bali waktu itu. Dokter hewan, sampai dokter hewan datang gitu. Berduka cita gitu ya. Itu sampai nggak nyuntik dia, pokoknya gimana caranya biar dia sehat lagi gitu kan.
Terus dokternya udah ngomong, ini udah tua loh, dari kukunya, kakinya apa bentuknya tuh sudah tua sih. Cuma berapa tahunnya dokternya nggak ngerti. Terus setelah itu miara burung lagi? Apa namanya, sejak itu patah hati. Patah Nggak hati. berani. Saya kan punya ini, landak mini 9 ekor. Ada landa 9 ekor, mini kecil-kecil berarti. Hedgehog gitu loh. Iya. Ya itu makanya kita sampai saya mikir ini punya binatang tapi nggak bisa dielus-elus semuanya. Dan sekarang akhirnya setelah sekian lama patah hati, sekarang punya binatang kelinci. Kelinci. Yang Holland Lop itu yang telinganya panjang Oh gitu. iya. Namanya Mochi. Nanti suatu hari akan ada bukunya moga-moga. Waduh, jadi kayaknya inspirasinya dari binatang peliharaan ya. Karena ya itulah Hewan yang peliharaan. tadi itu tuliskan sesuatu yang menggetarkan jiwa. Dan salah satunya sesuatu yang dekat dengan kita ya. Iya, karena memang binatang itu bisa membuat hati kita senang atau sedih gitu ya. Betul. Jadi sobat literasi nggak perlu jauh-jauh untuk membuat cerita anak yang hebat berkualitas dari yang terdekat aja ya, Kak Debbie ya ternyata ya itu bisa dibuat. Karena inspirasi itu ada di mana-mana, Kak Billy. Jadi kita tinggal buka hati, buka mata, buka telinga, pekalah pada sekitar, itu nanti inspirasi akan datang. Nah, masalahnya satu, sekarang ini buku anak itu sudah begitu banyak, ya kan? banyak, Jadi oke. untuk ide yang orisinal yang itu tuh agak susah. Jadi kita harus benar-benar ya mungkin meramunya dengan gaya lain atau menambahkan apa seperti itu. Jadi banyak pula eksperimen yang dilakukan ya dalam buku tersebut. Betul. Nah itu KDB juga kan nggak cuma bikin buku cepuk ya, tapi ada buku-buku lain kan, buku-buku anak yang bagus juga. Itu berapa lama sih dari sisi pembuatan, terus lagi kerjasama dengan ilustrator gitu ya, terus dengan penerbit juga mungkin diuji keterbacaan juga ya? Iya, ada seperti itu. Itu prosesnya berapa lama itu? Yang kemarin itu kan karena room to read ya, jadi kita tinggal nunggu aja. Tapi yang paling berkesan itu adalah ketika Paman Kala diam. Nah, saya juga udah pernah baca bukunya. Itu keren banget, itu keren banget. Perlu diketahui ketika Paman Kala diam mengalami 27 kali revisi. 27 kali revisi. Itu pasti kalau yang kayak penulis pemula banget itu pasti udah putus asa itu ya. Ya itu, jadi kalau jadi penulis ditolak, diminta revisi itu sudah biasa. Udah Jadi biasa. tetap harus terus menulis, terus berkarya, karena semakin kita berkarya, semakin kita menulis itu kayak apa ya, latihan terus kan. Jadi kan practice makes perfect gitu loh, ya kan. Jadi kan selalu malah semakin lama semakin membuat kita sempurna kan. Sempurna. Seperti itu. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah gitu ya. Sekarang lagi bikin apa lagi nih kalau boleh bocorannya nih? Yang lagi dikerjakan nih proyek berjalan. Adaptasi cerita rakyat 2 buku. 2 buku. Bocorannya dulu, yang satu tema besarnya literasi kuliner, yang satu tema besarnya literasi ekologi yang sesuai dengan yang selama ini saya lakukan bersama komunitas saya, yayasan saya. Yayasan Kanaditya ya. Iya. Ya jadi sobat literasi, jadi Kak Debbie ini nggak sekadar nulis buku ya, cari inspirasi, tapi beliau juga bergerak di bidang edukasi, literasi sama social works ya. Ya, Jadi Kak Debbie ini juga di yayasan tersebut juga ingin nih apa melakukan semacam pelatihan kepada anak-anak di penjara ya, di lapas ya. bukan anak-anak, jadi ini orang dewasa. Oh, orang dewasa. Oke, itu bisa Jadi, cerita gimana Kak Debbie? Itu kan dulu namanya komunitas Kanaditya, tapi sekarang sudah resmi, seneng banget, udah resmi jadi yayasan Kanaditya Anjani Dharma. Anjani Dharma. Oke. Itu anak-anak asuh kami beragam sekali. Selain anak-anak di sekolah formal seperti itu, kami juga ke anak-anak Burusuin. Jadi kami punya kelas pasar, terus anak-anak Burusuin itu yang ngangkut-ngangkut barang-barang belanjaan kita. Nah itu pakai keranjang, nah itu seperti itu. Terus juga anak-anak berkebutuhan khusus. Terus anak-anak yang menderita kanker di Sanglah itu sudah dari 2012 kita selalu mengadakan literasi di sana. Di Sanglah, kegiatannya apa itu? Kalau anak-anak itu kan ya mereka kan sedang menjalani perawatan ya. Jadi ya nggak bisa diajak berkegiatan macam-macam. Jadi kita membacakan cerita seperti itu, terus atau bikin origami, bikin apa sesuatu yang bisa membuat mereka seneng. Terus ibu-ibunya malah orang tuanya kita edukasi. Jadi ada yang kami pernah mendatangkan dokter yang ahli makanan gizi untuk anak-anak penyakit kanker itu. Jadi mereka biar teredukasi orang tuanya.
Terus juga untuk ibu-ibunya dan para perawatnya kami mengadakan beauty class. Wah, kan mereka juga perlu cantik. Beauty class. Itu maksudnya pameran fashion gitu? Enggak, ya. Oh ya, harusnya. Good idea itu. Ide bagus, ide bagus. Ide bagus, Oke. ide bagus. Jadi kami waktu itu benar-benar kami dapat ini sponsor dari Sari Ayu. Sari Ayu. Jadi dari Sari Oke, Ayu, kecantikan jadi itu ya. dari apa namanya Bu Wulan Tilaar waktu itu kan sempat ketemu, saya ngomong gini-gini, oke nanti kita aturkan, jadi semua gratis dari Sari Ayu. Waduh, asik Datang dong. berbondong-bondong ke rumah sakit, semua cantik-cantik semua. Jadi dari anak, orang tua sama susternya didandani. Terliterasi semua. Iya. Ya, itu dandanin semua anaknya juga. Terus habis itu selain itu juga ke anak-anak talasemia, penderita Thalassemia, talasemia tahu kan ya? Iya, Yang itu. Terus juga anak-anak refugee yang apa namanya pengungsi, para pengungsi binaan UNHCR, yang United Nations High Commissioner for Refugees itu. Terus juga, nah ini yang di ini warga binaan pemasyarakatan di lapas perempuan. Oke, yang anak-anak dulu deh. Kenapa sih kok pilihannya anak-anak yang penyintas ya, yang survive ya dari kanker tadi, terus lagi anak-anak yang pengungsian. Sebenarnya pengennya apa sih? Kalau kita mau jujur aja, mereka itu adalah unseen children. Tidak banyak orang yang melirik mereka. Oh, oke. Betul, Dan betul. mereka, bagi kami, mereka itu adalah juga generasi penerus bangsa. Mereka juga betul. berhak bahagia. Mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Ya itulah sebenarnya pemikiran sederhananya seperti itu. Aduh kok jadi malah Ya, ini bersemangat sekali kita kan ya. Jadi jadi mau nangis. Jadi dunianya sangat luas ya Kak Debbie ini. Nah terus kira-kira setelah berjalan sekian tahun ya, dampak apa yang sudah terlihat itu dari anak-anak itu yang didampingi itu? Kalau yang kegiatan Kanaditya, kebanyakan itu kan memberikan keterampilan. Oke. Ya kan, kalau kita hanya memberikan baca tulis, mereka harus matematika, aduh, mereka pasti bosen. Ya. Sudah bukan pasti, mereka tuh bosen nanti. Bosen. Jadi yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana keterampilan bisa menghidupi mereka nantinya. Ya itulah. Jadi kami membekali mereka dengan literasi finansial, cara menghitung dari mulai pengemasan, cara menghitung bahan, harga jual, bla bla bla. Selain itu kan harus mengajarin juga yang literasi kulinernya, kami mengajari mengolah makanan, paling gampang kan makanan ya, dan semua orang pasti makan. Gitu tuh. Dan untuk menjualnya kami ya membantu untuk penjualannya dan sebagainya seperti itu. Terus lagi selain itu gantungan kunci, gitu-gitulah yang pokoknya bisa dibuat oleh mereka. Dan dijual ke turis-turis asing gitu ya? Nah, sekarang nggak ada, tapi kebanyakan yang beli donatur. Oh iya, pandemi kan belum pada datang. Ya berarti kan memang literasi, nggak sekedar kegiatan baca tulis gitu kan ya, tapi banyak sekali kegiatan memang bisa juga bahkan mengangkat ekonomi kesejahteraan gitu kan ya. Yang penting outputnya itu outputnya tadi. Ya. Nah dengar-dengar ini juga Yayasan Kanaditya ini akan mendampingi ini ya, dari Kanada itu gimana, bisa cerita itu? Oke, ini anak-anak ini dari satu sekolah di Quebec. Quebec. Bacanya apa ya? Quebec ya. Itu ya, di itulah. Kanada. Tiba-tiba mereka menghubungi Kanaditya. Sekarang baru ingat ya, mereka tahunya dari mana ini? Belum pernah tanya. Nanti ditanya. Nanti harus tanya ini. Nah, terus mereka menghubungi dan hebatnya lagi, walaupun kegiatannya masih April, tapi mereka sebenarnya nggak April sih, harusnya bulan November ini, tapi karena pandemi diganti ke April. Jadi bulan November ini harusnya mereka ke Indonesia. Bulan November tahun lalu sudah menghubungi Kanaditya. Jadi mereka tuh benar-benar persiapan karena mereka harus menyiapkan dana, karena kan salah satu output yang ingin mereka tinggalkan untuk kita akan berkegiatan di Karangasem nantinya. Karangasem. Kegiatannya apa sih? Nah, itu nanti mereka pasti akan volunteer di Kanaditya ya, mengajar, terus juga mengajar anak-anak yang tadi, anak-anak binaan kami itu, dan juga nanti ke lapas juga. Selain itu, kebanyakan mereka akan menghabiskan waktu di Karangasem. Akan selama 2 minggu di sana. Nah, di Karangasem kami akan bekerja sama dengan ini, Forum TBM Provinsi Bali, yang Komang Sukayase, yang juga pendirinya TBM Widya Santi Mandiri. Jadi anak-anak itu nanti akan diarahkan ke ke sebuah desa di dekat Besakeh, dan kami akan membangun tandon air permanen di sana, karena Karangasem ini kan sangat kering ya. Oh, kering. Jadi mereka kesulitan air.
Nah, tandon air permanen ini diharapkan nanti bisa menampung air hujan. Oke. Kalau nggak menampung air hujan di musim kemaraunya, mereka kan suka membeli air ya, harus membeli air karena nggak bisa sumber air bersihnya nggak ada. Jadi ditampung di situ. Nah, selain itu airnya itu bisa untuk mengairi, mereka sedang ini loh tanam organik. Oh gitu. Yaitu. Oke. Jadi Tanam masih organik. bisa selain itu juga untuk mereka menanam peternakan lebah. Oh, peternakan lebah. Jadi di banyak sana sekali kegiatan yang nanti akan digalang oleh Kanaditia. Ini ada berapa orang yang nanti akan datang dari Kanada itu? 8 anak, 1 guru, 9 orang. Nah, mereka pun anak-anak itu nggak hanya kegiatan sosial itu. Jadi mereka nanti akan sama itu tadi yang forum TBM provinsi, mereka akan dibuatkan kegiatan belajar menari Bali, belajar memasak. Jadi ada literasi kulinernya juga. Jadi mengenalkan memasak. budaya Indonesia mengenalkan gitu ya, budaya Indonesia. lokal Bali. Hebatnya lagi anak-anak itu tidak keberatan untuk tinggal di rumah-rumah penduduk di Karangasem. Oh, jadi mereka nggak ditempatkan di hotel, Tidak, sama tapi mereka sekali. malah di rumah Dan supaya mereka sudah tahu semua foto-fotonya seperti apa tempatnya itu. itu warga juga bersedia ya untuk nampung. Bersedia. Itu tujuannya apa tuh? Kok mereka kok di ini di rumah warga mereka, gitu? agar mereka semakin memahami hidup di Indonesia itu seperti apa, budayanya kan pasti kalau ditinggal di situ kan mereka harus belajar budayanya, menyesuaikan diri dengan penduduk di sana seperti itu, dan yang terutama yaitu mereka ingin bersumbangsi pada satu tempat yang mereka pilih seperti itu. Itu siswa jenjang SMA? SMA ya, berarti udah ini ya. Dan itu sangat bagus ya kalau bisa diterapkan di Indonesia ya. Iya, residensi seperti ini memang sangat bagus ya mengenalkan. Ya mungkin nanti juga kita juga bisa bergantian ke sana gitu ya. Oke, sobat literasi sangat menarik ya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu digali dan ini sangat menarik. Jadi pada tahun 2008 Kak Debbie ini membuat sebuah buku, judulnya adalah Autograph Collector, hobi unik yang jarang dilirik. Nah, uniknya lagi, buku ini tahun 2010 mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena sudah mendapatkan tanda tangan para pemimpin negara ya, ada 153 ya Kak Debbie waktu itu. Bisa cerita Kak Debbie, kok bisa gitu? Katanya buku ini jarang nggak laku, tapi bukunya dapat Piagam Muri gitu. Ini gimana ceritanya? Jadi zaman dulu itu kan ada sahabat pena ya. Semua kan sangat seneng ya surat-suratan, belum ada email-emailan Ngirim surat itu lah. ada. Itu zaman dulu tahun Ketahuan umur kita nanti. Oh udah nggak usah disebut tahunnya lah. Kita generasi milenial bukan kolonial ya. Ya kolonial ya itu. Jadi sebenarnya kan saya memang suka nulis dari kecil ya. Nah, terus suka sahabat pena dulu, wah jadi kayak sekali datang itu sampai puluhan surat itu dari sahabat pena itu sampai Pak Posnya ini yang tinggal di sini siapa ya, artis tahu. Gitu tuh. Nah, terus suatu hari ayah saya kan ada waktu itu ada koran ya, masih ada koran. Terus jadi ada ayahnya berita. langganan koran gitu ya. Dan ayah saya tuh tukang baca koran, suka sekali sama koran. Jadi korannya itu macam-macam itu. Jadi saya terbiasa juga baca koran itu. Terus abis itu ada tulisan tentang anak Indonesia yang mendapatkan hadiah sepeda mini dari Pak Harto. Terus saya tuh cuma ngomong tuh loh, dapat sepeda mini, kamu nggak bisa dapat gitu itu. Terus namanya anak kecil, siapa tahu dapat juga gitu. Menulislah saya surat kepada Pak Harto. Permintaan sepeda mini. Sepeda mini juga, ya. tidak dibalas. Tidak dibalas. Syukurlah. Nah, tahun berikutnya saya minta peralatan camping. Wah. Oh jadi nggak sepeda mini lagi ya? Nggak sepeda camping. mini lagi. Oke. Tidak dibalas. Nggak dibalas juga. Terus tahun kebangetan ketiga, ini. Nah itu Harto. Dan tahun ketiga karena tidak dibalas, akhirnya saya cuma minta Pak, minta foto yang ditandatangani. Tapi saya waktu itu nggak ngerti kalau itu namanya autograf. Oh gitu. Nggak ngerti sama sekali. Anak umur kelas waktu saya menulis itu mulai kelas 3 SD, dibalas kelas 6 menuju ke kelas 1 SMP. Jadi bayangin aja, nggak ngerti apa-apa waktu itu bahwa itu autograf. Tahu-tahu ya dibalas. Waktu itu ada bagus fotonya. sekali, gede gini, segede gini, ada frame-nya lagi, ada simbol Pancasila. Ada tanda tangannya juga. Ada gitu, aduh senengnya setengah mati. Aduh terus sampai sampai rasanya terkenal di sekolah. Oh jadi waktu itu foto itu dibawa ke sekolah? Enggak. Kan malu ya, tapi namanya nggak tahu lah, namanya kota kecil gitu, jadi tahu semua. Gitu. Nah, terus sampai suatu hari ternyata Pak Harto kan
membuat membukukan surat-surat dari anak-anak. Jadi tulisannya Pak Harto dan anak-anak Indonesia judulnya. gitu. Surat saya masuk di buku itu. Dan tiba-tiba ada seorang wartawan datang suatu hari. Waktu itu kelas berapa waktu itu? Waktu itu sudah SMP. SMP, oke. Tiba-tiba si wartawan datang untuk mewawancara, kan bingung ya pertama kali diwawancara wartawan, ternyata yang menjawab tuh kebanyakan ayah saya karena dia yang excited banget, yang seneng banget. Ya cuma gitu. Oh iya ini loh yang jawab ayah saya lagi. Itulah pertama kalinya ada surat saya dibukukan oleh Pak Harto. Bukunya masih ada di rumah gitu tuh. Dan ini yang memicu Kak Debbie akhirnya menulis surat kepada para pemimpin dunia yang lain gitu ya. Dan akhirnya mulai itulah. Waktu itu udah ada ini ya Bill Clinton ya, Presiden Bill Clinton, terus lagi dari Hillary Clinton istrinya, ada. Terus lagi kabarnya dari CIA juga ngirim itu ya. Nah itu. Gimana ceritanya? CIA, FBI itu kita tahunya kan dari film-film ya ternyata. Iya itu kan dulu film-film, waduh keren FBI, CIA, waduh saya suratin waktu itu. Ternyata mereka baik loh, mereka baik karena walaupun mereka menolak, mereka tetap memberi kita surat biar nggak di PHP mungkin ya, dia nggak ada harapan palsu ya gitu. Jadi mereka menulis bahwa peraturannya bahwa peraturan negara tidak membolehkan mereka memberikan tanda tangannya. Ini juga saya mendapat dari Ratu Elizabeth dari Inggris. Okay. Mereka memang mengirimkan foto sang ratu, tapi dengan tulisan bahwa sang ratu tidak diperbolehkan untuk memberikan autografnya. Seperti itu juga yang Pangeran William sama Harry, mereka membalas, maksudnya sekretariat mereka ya, bukan merekanya, bahwa sudah ditulisin bahwa kedua pangeran tidak memberikan autografnya. Jadi sekelas CIA, sekelas kerajaan ya, itu mempunyai apresiasi yang tinggi kepada anak-anak gitu ya, yang berkirim surat ya. Jadi enggak cuman siapa sih ini dibuang aja gitu kan ya. Ini sangat bagus. Dan ini yang lucu lagi, yang saya salut dengan negara Singapura. Nah, Singapura ini banyak banget saya menerima surat, tapi surat penolakan. Surat penolakan. tapi bangga ya, bangga ya. Waktu itu ngirim ke mana? Lee Kuan Yew, Perdana Menteri. Lee Kuan Yew sama Lee Hsien Loong. Nah, itu keduanya ditolak semua dan mereka juga seperti itu bahwa peraturan negaranya tidak membolehkan memberikan autograf seperti itu. Bagus juga mereka bisa menghargai seperti itu ya. Tapi waktu itu dapat dari Angela Merkel juga ya? Dapat, ya itu asli kalau itu tanda tangan. Kanselir Jerman itu dapat juga asli ya? Dapat itu asli. Terus yang paling seneng itu dari Paus Yohanes Paulus II. Oh, dari Vatikan dapat juga? Setelah itu meninggal Ya beliau. ampun. Jadi, jangan-jangan nggak gara-gara ngirim tanda tanganin nggak gitu? Waktu itu yang dikirim apa? Foto sama tanda tangan? Tanda tangan, foto bertanda tangan. Habis itu beberapa bulan kemudian beliau meninggal loh. Gitu tuh, aduh. Nah, ini kan menarik ya, Sobat Literasi. Jadi Kak Debbie ini punya hobi untuk mengirim surat kepada para pemimpin negara, meminta tanda tangan gitu ya. Dan itu waktu itu sudah terkumpul 193, terus dibukukan. Ya, dibukukan. Buku itu ceritanya apa? Jadi di dalam buku itu sebenarnya pengalaman bagaimana sih, ya itu cerita-cerita yang tadi Harry dan juga ini tips-tips bagaimana menulis surat yang benar kepada mereka kan ya pemimpin di negaranya ya, jadi bukan orang yang sembarangan. Jadi kita nggak mungkin pakai ngomong hello gitu aja kan nggak mungkin kan. Terus jadi harus pakai ada cara-cara itu saya belajar diajarin ayah saya juga waktu itu. Ada trik-trik cara penulis supaya dibales gitu ya. Ada trik-triknya juga. Jadi akhirnya kan saya jadi berliterasi banget. Jadi membaca, mencari tahu, jadi belajar geografi negaranya, cari hal-hal yang sekiranya menarik dan bisa dijadikan bahan obrolan seperti itu. Jadi misalnya, tanggal Independence Day-nya mereka itu hari kemerdekaannya tanggal ini. Jadi saya sebelumnya sudah saya sampai punya list dulu. Ini tanggal lahir juga penting ya. Tanggal lahirnya ini. Jadi saya kira-kira 1 bulan sebelumnya sudah kirim. Jadi waktu itu ya kira-kira moga-moga di hari ulang tahunnya diterima. Di selamat ulang tahun bla 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 gitu. Jadi Kak Debbie sebelum mengirim surat ke seorang petinggi negara ada riset dulu yang panjang ternyata ya. Jadi nggak asal kirim buku anak kan harus riset dulu. Jadi memang Kak Debbie sejak kecil bahkan sampai sekarang juga literasinya udah kelihatan banget gitu ya. Tapi ini menarik sekali ya Kak Debbie. Jadi buat anak-anak sekarang pun saya kira mereka juga nggak sekedar perlu nulis ke petinggi negara, bahkan mungkin ke idolanya kali ya, ke idolanya. Mungkin kalau sekarang yang suka toko Korea, kirimlah, jangan cuma nonton filmnya aja.
kirim surat lah, minta foto ke negaranya, mungkin bisa, Tapi itu bisa ya dibalas. kalau saya pribadi, saya lebih senang mengumpulkan yang para pemimpin dunia ini, pemimpin negara, karena bagi saya semua orang punya kesempatan untuk menjadi artis. Tinggal diviralkan, apalagi zaman sekarang ya, tinggal viral-viral gitu. Tapi suatu negara hanya punya satu presiden aja. Jadi satu-satunya orang namanya the first lady, first man misalnya gitu kan hanya satu itu di situnya. Makanya saya senang mengumpulkan itu, dan saya malah jadi banyak belajar, dan ternyata akhirnya saya tidak hanya mengumpulkan autograf, tapi jadi mengumpulkan kartu nama, karena mereka juga mengirimin saya, ada beberapa yang mengirimkan kartu nama, malah map negaranya atau map wilayahnya. Dan sekarang masih tersimpan rapi di rumah. Itu ada tekniknya juga menyimpannya. Oh, jadi biar nggak dimakan ini ya, dimakan rayap gitu ya. Biar nggak tertekuk, harus gimana, kan kalau udah ketekuk kan gampang sobek. Mungkin suatu saat akan membuat museum. Kepinginnya seperti itu. Ya ini sangat ini ya. Oke Kak Debbie. Dari sekian kegiatan yang beragam itu ya, dari kegiatan membuat buku, terus lagi kegiatan sosial tadi ya di Kandidia, terus lagi ada hobi-hobi lain yang sangat unik. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh Kak Debbie ini? Mungkin ingin menjadi seorang maestro, seorang seniman, penulis, atau bagaimana gitu? Saya tuh malah sebenarnya kepengen mendirikan sekolah. Oh, sekolah. Sekarang ini saya sangat bersyukur karena saya mendapatkan beasiswa Montessori. Jadi sekarang saya kuliah lagi. Oh, kuliah di mana? Masih online, tapi nanti harus, kan masa pandemi ya, jadi semua masih online, tapi nanti harus ada prakteknya yang harus saya, untuk menyelesaikan 1 tahun sih kuliahnya. Gitu. Jadi saya mendapatkan beasiswa Montessori itu. Wah, selamat. Nanti kalau sudah lulus, siapa tahu nanti kita bisa bikin workshop. Waduh, mantap. Ya, ini Montessori memang sudah banyak dikenal gitu ya. Iya. Berarti memang nanti tetap juga bergerak di bidang pendidikan ya, literasi ya. Oke. Karena saya merasa ya itu tadi, pendidikan itu hak semua anak. Pendidikan itu nggak boleh mahal sebenarnya, karena itu hak semua anak itu tadi. Dan kita sebagai orang dewasa itu wajib gitu ya untuk memenuhi hak mereka itu. Iya. Oke, terima kasih Kak Debbie, banyak sekali informasi yang bisa kita gali dari tadi, mulai dari teknik-teknik menulisnya, strateginya gitu kan, terus kegiatan sosialnya, dan juga tadi terakhir tentang hobinya yang menarik. Mungkin sobat literasi bisa mencontoh gitu ya. Apakah itu guru-guru di sekolah juga bisa menugaskan siswanya ya, mungkin untuk berkirim surat gitu ya. Oke, terima kasih Kak Debbie, sobat literasi. Semoga bermanfaat untuk bisa kita jadi inspirasi. Salam literasi.